Oke, Bisa. bisa. Oke, kita tag lagi podcast buat episode Oh selanjutnya. ya. Ini kurang lebih ya maksimal 30 menitan lagi ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, udah seminggu kemarin. Iya nggak sih? Ya, uploadnya gitu ya. Iya, tapi sebenarnya tagnya juga langsung. Ya, jadi pokoknya, spill. Iya gitu ya, biar langsung gitu teman-teman lah ngerti lah ya pokoknya. Beda kesibukan lah ya. Iya, beda kesibukan. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita bakal melanjutin pembahasan kita yang minggu kemarin, dan di sini masih sama Teh Riani ya. Halo. Nah, Masih sehat lah ya, Cus. masih sehat lah ya, masih berapa menit masih sama gitu ya. Iya. Masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita kemarin pembahasan kemarin masih tentang Tugas ya. tugas dan hidup ya. tugas penciptaan lah. Allah nyiptain manusia itu untuk apa, masih seputar itu. Kemarin kan ada 3 ya, kalau mungkin teman-teman ada nyimak yang minggu kemarin itu ada apa tuh, Ibadah. iya, satu-satunya Allah itu menciptakan manusia di muka bumi hanya untuk beribadah. Jin dan manusia hanya untuk beribadah. Jin dan ibadah. Sorry, Jin dan jin, manusia. tanda jin. Manusia dan jin untuk beribadah. Dan yang kedua, manusia itu akan menjadi khalifah di muka bumi. Yang ketiga, menjadi rahmatan lil alamin. Nah, oke, berarti yang kedua sama yang ketiga ya yang kita belum bahas. Insya Allah mudah-mudahan udah clear ya teman-teman yang kemarin ibadah. Kita coba untuk implementasikan. Nggak mudah, aku tahu, karena kebiasaan kita sebelumnya nggak kayak gitu. Proses itu bagian dari proses. Seenggaknya kita udah tahu gitu teorinya gimana. Ya, highlightnya pokoknya ibadah bukan cuma tentang ritual. Betul. Terus ibadah juga ada syarat-syaratnya. Kemarin ada 3, niat, caranya sesuai yang niatnya karena Allah, caranya yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW, dan kita berada di dalam agama Islam. Itu ya seputar ibadah gitu dan contoh-contohnya kemarin. Terus sekarang kita akan bahas tentang itu ya, khalifah. Kita akan lanjut ke pembahasan tentang khalifah gitu. Nah, disclaimer dulu, kita materi-materi ini dan minggu kemarin itu bener-bener karena kita masih fresh ya dari kelas Elite Circle gitu. Jadi terutama yang 2 ini kita benar-benar inspired banget dari banget. Situ ya. Kayak kita masih fresh dari situ. Jadi sebenarnya banyak juga ya di luar sana komunitas atau forum-forum yang ngebahas tentang kayak gini, banyak banget. Cuman kebetulan kita itu dari forum Elite Circle. Aku batch 15 dan Teteh lagi ongoing batch 16 gitu. Jadi kita lagi excited masih berapi-api. Iya, masih berapi-api. Dan kita tuh kayak pengen banget orang-orang tuh ngerasain yang kita rasain gitu. Kayak teman-teman tuh harus ngerasa minimal sekali, ya emang sekali aja, nggak perlu banyak-banyak. Apalagi setelah tahu siapa sih yang nge-coach kitanya itu. Ya, dan ini sedikit review juga ya, review kita tentang kita nih sebagai yang udah ikut materinya itu Kang El Fandi, kalau yang teman-teman tahu. Jadi Elite Circle ini dari Kang El Fandi, Muhammad El Fandi. Ini tuh Kang El tuh kalau ngejelasin benar-benar apa ya, lugas, tegas, padet, nggak ada AO-nya. Dan itu kayaknya dan referensinya tuh dari buku. Kang El tuh suka bilang kalau sebelum materi tuh udah baca 20 atau 30 buku. Iya, kayak kan kita kayak punya shortcut ya, kita nggak punya waktu. Waktu kita udah habis dulu, udah sia-sia. Jadi pas nemuin itu kayak ada orang yang mengerangkumin dan nge-highlight hal-hal yang penting yang kalau kita ngikutin dia yang udah baca kayak gitu, kita punya shortcut yang sangat-sangat membantu kita gitu ya. Gitu kan, kayak apalagi buku-buku beliau tuh bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi kayak kita dan aku inspire-nya juga bukan cuma dari buku-buku Arab aja yang memang itu harus kita pelajari ya untuk keselamatan kita di akhirat. Tapi teknis buku-buku baratnya itu ya beliau keren juga banget. Gitu ya, juga. Secara udah sekolahnya tuh Al-Azhar dulu udah basicnya oke. Terus ke Prancis dan Prancis ya, habis itu ke Manchester, dan materinya itu tentang filsafat. Iya, science juga ya kan? Kalau salah ada nggak sih?
aku nggak tahu ya. Nggak tahu ya? Pokoknya sepengetahuan aku, pokoknya yang dasarnya dakwah, terus filsafat, baru politik gitu kalau nggak salah. Jadi emang ya basicnya udah Iya. keren banget gitu ya. Coba kita ngikutin jalan dia, entah kapan kita nggak tahu mengertinya ya. kapan gitu kan. Jadi ini tuh kayak bener-bener shortcut banget. Jadi kita langsung belajar dari orang yang udah belajar. Dan dia kayak udah ngambil sari-sarinya gitu, Iya, dan tinggal sangat dirangkum. memudahkan ke kita gitu kan, karena kita bisa jadi belajar kayak gitu nggak akan ada waktu, dan bisa juga keotakan gak ngerti gitu, karena kayak aduh biasa hal-hal yang receh-receh sederhana. Iya, betul. Kayak ini ngomongin apa? Oh, maksudnya gini gitu. Jadi ya tapi kita juga belajar di luar itu ya. Maksudnya itu untuk pemantik aja, dan materi-materi Kang El juga kan mendasar lah, maksudnya poin-poinnya aja. Di luar dari situ kita juga dituntut untuk belajar tetap gitu, belajar dari sumber-sumber lain. Nah, oke, kita pokoknya gitu ya, disclaimer dulu, ini kita terinspirasi dari kelas-kelasnya Kang El. Kita juga dengerin kan di podcastnya Inspirasi Nabi itu. Itu juga kita terinspirasi dari itu ya. Itu keren banget, teman-teman bisa cek di podcastnya Kang El. Itu ada 40-an episode. Iya, nyampe ya 40. Itu ngomongin gitu. Bukan ngomongin tentang sirah nabinya doang teman-teman, tapi udah ngomongin sampai ke teknisnya, kayak gimana diterapin ke kehidupan kita semua yang kehidupan kita. Betul, di zaman sekarang itu kompatibel. Iya, serius. Itu kalian harus coba dengerin ya. Nggak harus dengerin kayak kalian lagi kosong, enggak, kayak kalian sambil nyetir atau kalian sambil makan, nyuci piring, lagi di motor, olahraga, itu kalian bisa sambil denger gitu. Karena kalian kalau baca sirohnya sirohnya tahu kalau Cut yang suka sejarah berhabis aku aja belum tamat gitu. Iya, belum tamat, dan itu juga bener-bener cuma tentang siroh doang, nggak ada intisarinya, nggak ada yang kayak gimana caranya menerapkan misalnya ada kisah itu terus terapkan ke zaman gini gimana, itu nggak ada gitu jelasnya, kita interpretasi sendiri aja gitu. Iya. Tapi di apa sih podcastnya Kang El itu alhamdulillah udah ada berapa inspirasi, namanya juga kan Inspirasi Ratusan Nabi loh inspirasinya tuh. Nah, judulnya juga kan Inspirasi Nabi, berarti inspirasi yang kita terinspirasi dari kisah-kisah Nabi gitu, Nabi Muhammad fokusnya. Oke, nah lanjut ya. Wah, keren banget. Wah, kita lagi emes banget. Iya, sebenarnya ngobrolin itu ya, Elite Circle sebagai batch 15 ketemu batch 16 ini. Iya. Aku tuh ngomong sama Teh sebelumnya kayak Teh harus ikut, itu kayak keren banget. Aku gitu, Teh Riani kayak serius. Dan sebelumnya Teh Riani juga udah tahu ya. Dari aku sebelumnya udah tahu emang Elite Circle ini juga udah dari tahun kemarin lalu. Ya, dari tahun kemarin udah sampai 15 batch. Tapi rezekinya sekarang gitu, excitednya gitu. Jadi bisa ngisi lah di podcast inilah ya. Iya, dan emang gini juga kan, kayak ilmu itu bakal nempel pas kita butuh gitu. Kalau kayak kata orang doang dan kita belum butuh, kita nggak akan sia-sia gitu. Kalau kata Kang El, udah mending kamu mah nonton bioskop aja daripada nggak nempel, kata Kang El gitu. Jangan dipaksain ya. Iya. Kayak misalkan kayak kita lagi kuliah, terus kita nggak suka sama dosen, kita suka materinya tapi kita nggak suka sama dosennya, itu tuh nggak akan nempel gitu di kepala kita. Atau sebaliknya, kita misalkan suka nih dosennya enak ngebahasin, tapi kita kayak merasa belum butuh gitu sama materinya, itu tuh nggak akan nempel di kepala kita dan akan lewat gitu aja. Kalau kata Kang El, udah mending stop di situ, nggak usah dilanjutin belajarnya, mending kamu cari kegiatan lain dulu gitu ya. Iya, yang lebih bermanfaat gitu, dan itu bakal nempel. Mantap. Pokoknya ntar teman-teman harus punya kepo momen, mungkin ya. Kepoin aja dulu, dibuka-buka. Dua orang bisa excited dan gini, berarti ada sesuatu yang amazing kan. Bisa bayangin kan, ini dua orang kayak kalau perempuannya kalau ngomong suka gitu ya, menggebu-gebu. Tapi banyak juga laki-laki juga banyak kalangan. Ada dokter, ada tentara, pokoknya teman-teman semua kalangan itu harus cobain. Bahkan ada yang dibaca. Dan itu kita jadi berjejaring. Iya, betul. Jadi kita punya banyak relasi ya. Itu dibaca aku tuh ada yang paling muda umur 17 tahun. Wow. Itu kan kayak ya ampun, masih kecil. Ceristar ya. Ceristar gitu kayak. So and view gitu ya. Dia udah ngomongin tentang visioner gitu. Terus kita flashback sama kita dulu. Iya, kayak mohon maaf, saya lagi ngomongin Naruto di umur. Iya bener, Naruto sama Sasuke ya. Kayak kapan nih Naruto jadi Hokage. Penting banget ya lo hidup aku kayak gitu temen-temennya. Jadi pokoknya kepoin aja dulu ya. Nah, terus balik ke materi ya. Maafin juga. Nah, oke, jadi kita udah anggaplah kita udah clear sama yang tugas ibadah itu. Kita udah tangkap, insya Allah kita terapkan. Nah, sekarang yang kedua adalah the next level ya. Next levelnya
kita menerapkan Yang maksud dari khalifah. khalifah itu gimana teh, karena seperti yang aku tahu secara sempit, khilafah itu kan pengertian pemimpin. Gimana caranya semua manusia itu menjadi pemimpin gitu, kayak kayak masa semua harus jadi presiden gitu kan, masa semua harus jadi pemimpin organisasi kayak atau dia menjadi pemimpin di keluarganya, kan pemimpin tuh harus satu gitu. Kalau misalnya kata apa, kalau ada strukturnya gitu ya kan, pemimpin hanya bisa satu. Nah, apakah ada pengertian lain atau gimana yang sebenarnya Allah maksud menjadi khalifah tuh gimana gitu? Kalau menurut aku mungkin yang aku tangkap juga ya, pemimpin bukan cuma yang harus ada anggotanya, bisa simply dari diri kita, memimpin diri kita sendiri. Setuju. Soalnya kalau kita nggak mencoba men-setting diri kita gitu ya, kayak ini harus dilakukan, ini gitu. Sering nggak sih kita kayak let it flow, ngikutin kehidupan orang lain bahkan gitu kan? Kayak orang pengennya apa, kita ikutin apa yang lagi tren. Jadi kan kita jadi memimpinnya itu orang lain gitu yang kan ya. kontrol kita ya. Control by lingkungan gitu. Jadi yang aku tangkap juga bisa memimpin dari diri sendiri gitu. Jadi itu bisa masuk ke semua orang, jadi nggak harus semua orang jadi siapa yang ada anggotanya gitu, tapi ya diri kita sendiri yang udah men-setting aku pemimpin, berarti aku mendisiplinkan diri gitu dengan tugas-tugas hidup yang harus kita capai gitu. Jadi lebih ke mungkin udah mempunyai identitas sih kita tuh, ya nggak sih, kalau udah memimpin diri tuh kita tahu kita tuh untuk udah apa, punya visi misi itu ya gitu. Udah punya itu, otomatis kita jadi bisa ngontrol diri kita sendiri, dan itu yang dimaksud dari khalifah, salah satu yang dimaksud dari khalifah dan itu. the next step-nya mungkin setelah kita bisa memimpin diri kita, baru kita bisa juga lari ke ranah memimpin orang kan. Karena kita sudah bisa mendisiplinkan diri, karena bener nggak sih musuh terbesar itu siapa? Diri kita sendiri gitu nggak sih? Serius. Waktu kuliah, waktu ngerjain tugas kuliah sama skripsian, susahan mana? Skripsian kan? Karena nggak ada deadline gitu nggak sih? Kayak ngerjain tugasnya sebenarnya nggak susah-susah banget, cuman berangkat ke laptopnya itu susah. Mengalahkan diri kitanya itu kan, kalau tugas biasa mah ada jadwal ini harus diberesin gitu kan. Tapi kan kalau skripsi agak nyantai ya, itu berat banget gitu. Jadi memang memimpin diri sendiri itu ya sulit juga, sesuatu yang harus kita selesaikan, dan basic itu punya, kan kita harus belajar ya, dan itu ada ilmunya buat yang kayak kita bisa, maksudnya nggak terlepas dari ilmu, nggak tiba-tiba kita kita harus mengalahkan diri sendiri tapi nggak tahu caranya kan. Ya itu juga bagian dari kenapa kita harus belajar itu, yang termasuk dari ibadah itu tadi. Dan kalau dari Kang El itu pengertiannya lebih luas juga teh. Ada lagi yang lain ya? Ada lagi yang lain, kayak ini ada ya di catatan aku, mohon maaf ya teman-teman, agak-agak ribet tuh. Pengelola gitu ya. Iya betul, mengelola. Nah jadi jadi Kang El tuh ada bilang kalau khalifah itu, kata-kata kalimat khalifah itu kan kita sering dengernya dari organisasi HTI, terus yang kayak serem-serem lah, yang kayak apa sih frame-nya ya sekarang kayak gitu ya. Kayak cuman punya ini pasti HTI ini kalau udah ngomong-ngomongin gitu. Enggak, justru kalimat itu tuh punyanya umat Islam. Semua kita sebagai yang beragama Islam, nah itu tugas kita, bukan orang-orang HTI doang gitu, bukan satu organisasi doang, tapi ini punya semua tugas kita semua gitu. Kita yang basic ya, milik Islam, dan artinya itu nggak hanya pemimpin, ternyata bisa memakmurkan bumi, mempengaruhi, mungkin tadi kan setelah kita udah punya visi misi, kita bisa menginfluence orang, terus mengarahkan, membimbing, itu kan juga bagian dari menjadi khalifah. Maksud dari kayak membimbing bisa jadi kita ke anak kita, seorang ibu ke anaknya, ayah ke anaknya, atau kita juga bisa kan, kita juga punya tugas untuk membimbing orang tua, tapi dengan caranya sendiri gitu, beda-beda caranya. Terus membimbing teman kita, saling mengingatkan satu sama lain. Mengelola juga juga banyak kan, seluruh muka bumi ya yang kita kelola. Berarti kan bukan cuma manusia yang kita kelola, kita kelola juga lingkungan, hewan. Jadi yang namanya kayak climate change, terus global warming, terus konservasi lingkungan, itu tuh bukan hanya orang-orang Greenpeace tadi yang kayak kemarin kita bahas itu kan, bukan hanya orang-orang yang concern di situ aja yang kayak tergerak hatinya. Dan kebanyakan biasanya kayak gitu bukan orang Islam pergerakannya kan, kayak orang-orang internasional, orang luar yang go green gitu juga ya. Green gitu. Padahal dulu tapi kalau sekarang kayak udah mulai ini ya, kita kayaknya masyarakatnya udah mulai paham dan mulai siap gitu kan. Kalau misalkan di yang Barisan Bangun Negeri kayak misalnya Ustadz Adi Hidayat juga kan, atau Ustadz Hanan itu udah less waste itu kan, udah diangkat kan. Karena aku juga ya pas akhirnya mengerti kita sebagai pengelola bumi, yang muncul dari aku
pas aku mau buang sampah tuh kayak ya ampun aku nggak menjaga lingkungan ini gitu. Itu udah bukan lagi kayak jangan buang sampah karena dari SD gitu kan, kita Iya, nggak buang iya, sampah iya, kayak iya. Jangan buang sampah walaupun sembarangan. kadang-kadang buang sampah, tapi kalau sikonnya lagi itu buang aja nggak apa-apa sekali gitu. Iya, Tapi iya. semenjak aku tahu kita kan khalifah, jadi ngerasa dosa banget gitu pas buang sampah walaupun masih ya, jadi aduh aku lagi nggak ngejaga gitu. Dan kalau nggak mengelola sampah itu dengan benar gitu, jadi ini aku tidak sedang melaksanakan perintah Iya, itu udah gitu. bagian dari perintah itu tadi kan, Mm-mm. tujuan penciptaan manusia Mm-mm. itu. Wah, kebayang gak sih teman-teman kayak kalian itu buang ngerokok aja misalkan, kayak Mm-mm. ngerokok itu kan udaranya tercemar. Mm-mm. Bahkan aku pernah ngeliat juga tuh berita ada kucing dia kayak karena jadi korban apa sih, perokok pasif. Jadi Kucing ya. itu kucing loh, aku aja udah kayak aduh sedih banget gak dengar ada kucing kayak gitu. Maksudnya dia kan cuma datang nyari makanan, tiba-tiba dia hidup di tengah-tengah manusia, orang-orang yang banyak ngerokok gitu di situ tuh. Jadi dia kayak pernafasannya kayak keganggu gitu. Mm-mm. Gimana manusia lain, gimana Mm-mm. tumbuhan, berarti kan efeknya tuh luas loh Mm-mm. ngerokok itu. Terus iya kayak tadi yang sampah rumah tangga, Mm-mm. itu juga bagian dari perintah. Terus apalagi sih, yang ngejaga binatang, hak asasi manusia itu kan tadi yang Mm-mm. tentang asasi manusia itu juga isu Islam guys, Mm-mm. bukan hanya orang-orang Barat aja yang kayak mengagung-agungkan hak asasi manusia. Mm-mm. Itu juga Islam ngajarin hak asasi Mm-mm. manusia gitu, tapi kan nggak, kalau kekurangannya di luar orang-orang Barat tuh bener-bener kayak kelewatan batas gitu, nggak ada Mm-mm. batasnya. Iya. Sedangkan kalau di Islam itu ya kita yang ngebatasin kita ya Allah gitu, Mm-mm. bukan manusia loh ya yang ngebatasin Mm-mm. kita, tapi Allah yang ngebatasin kita. Jadi fair gitu, nggak ada yang Mm-mm. nggak bisa kita debat lagi gitu. Kayak gitu. Jadi dan kurang lebih sama ya Teh, yang kalau rahmatan lil alamin juga Mm-mm. adalah buah dari Mm-mm. khalifah itu. Jadi kayak lebih terperinci gitu. Mm-mm. Rahmatan lil alamin bisa artian memberi kebermanfaatan di muka bumi. Iya, Berarti mensejahterakan gitu ya. mensejahterakan setiap manusia loh itu ya, bukan hanya manusia yang pinter doang atau Iya. yang jadi pemimpin doang. Dan itu udah pernah terjadi dulu kan di masa golden age-nya Islam. Oh oke, Ya kan? betul. Ya waktu saat Islam itu memang benar-benar mendominasi dan bisa menerapkan rules-nya gitu. Salah satu contohnya aku tuh yang inspired banget di salah satu ya masa pemerintahan Islam itu, Umar Abdul Aziz gitu, yang sampai nggak ada yang mau nerima sedekah aku itu pernah loh. denger itu aku. Iya. Kayaknya Abdul Aziz. Iya benar ya. Atau bahkan dulu ya, aku nggak dengar di mana ya. Dari Kang El juga tuh aku dengar kalau zaman dulu tuh betapa disejahterakannya para pencari ilmu gitu. Yang kalau nge-translate ya budaya ilmunya itu gitu kan, kalau misalkan nge-translate satu buku sebesar beratnya itu dikonversi ke emas gitu. Jadi dan seberatnya sama. Dan itu tuh jadi mikir, dan rumah sakit gitu kan awalnya juga dari Islam gitu kan, segala ilmu-ilmu peradaban ini juga universitas. Universitas juga itu tuh semua dari Islam, yang ketika ya Islamnya sudah bisa menerapkan ini terata gitu. Kesejahteraan tuh bener-bener ada gitu. Beda kayak sekarang sedih banget kan ya, kayak makin kaya makin miskin gitu itu kan ya. Itu ada yang menerapkan value seperti itu. Jadi yang orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Iya, ya mungkin sekarang yang sedang ini ya memang kapitalis ya. Betul. Yang banyak menyerang kita di di seluruh negara gitu, yang diterapkan gitu ya. Dan terbukti ya dari pendidikan kita juga kan, misalkan ada sistem ekonomi yang kita anut kan ya, sebenarnya kalau disadarin gitu ya, yang sistem ekonomi itu keuntungan sebesar-besarnya. Iya, keuntungan sebesar-besarnya dengan dengan usaha sekecil-kecilnya gitu. Sebenarnya kan itu di Islam nggak ada ya. Iya, dan dulu aku menganggap itu berarti pemikiran ekonomi seperti itu baru yang dikatakan benar gitu. Untung, kalau nggak kayak gitu nggak akan untung gitu kan. Padahal kan tujuannya kita sejahtera gitu, bukan untung. Jadi ya mungkin karena sekarang sudah kita nggak bisa lari juga, sistemnya lebih ke ya sekuler itulah yang memisahkan antara ibadah. Nah mungkin kita karena kita juga mengetahui arti ibadah itu sendiri setelah lulus, setelah mungkin umur 20 tahun ke atas gitu. Sedangkan dulu kita mikir cuma sekedar ritual gitu kan. Iya, itu kan efek dari pemisahan itu ya. Jadi ibadah yang kemarin kita bahas itu, kenapa orang nggak tahu kalau ternyata pengertiannya kayak gitu, karena itu efek dari
apa tadi sekularisasi itu ya, pemisahan pemisahan antara agama dan kehidupan gitu. sains juga kan, ilmu-ilmu matematika gitu nggak ada tuh campur aduknya sama agama, padahal itu asal mulanya dari otak manusia yang maksudnya dari Al-Qur'an gitu asal mulanya. Inspirednya itu dari itu Dari gitu. situ. Jadi oh ternyata ada ilmu ini, oh ada ilmu itu tuh baru sekarang ya teh. Iya, jadi kita juga baru melek kayak oh pantasan aja mungkin kita nggak apa ya, kita nggak maksudnya Nggak lagi banyak buku, nggak banyak baca, nggak banyak tahu. nggak banyak tahu dan nggak Sempit. terlalu pride dengan Islam itu Iya. jadi sesuatu solusi gitu. Islam itu dulu cuma kayak ya agama aja, ritual baik ke orang tua naik haji kayak gitu-gitu kan. Tapi Islam itu mencakup seluruh kehidupan kita. Betul. Dan saat kita udah mulai suka sejarah kan jadi belajar sejarah Islam. Oh iya, Islam tuh memang peradaban yang bahkan orang-orang barat pun yang fair mah mengakui bahwa nggak ada lagi peradaban yang ya yang paling amazing. Semua penciptaan penemuan-penemuan itu kan sebenarnya dari penemuan Islam Iya, gitu kan, benar-benar. matematika, apalagi tuh kayak misalkan kamera yang apa Ibnu Haytham Iya. gitu kan, itu kan semua Terus orang-orang kedokteran, Islam. ilmu kedokteran. Coba itu kan orang-orang pasti yang sudah mengetahui tujuan hidupnya, Allah kasih lah, bukan ilmu dari siapa sih ya Iya, cut gitu, benar. Aduh, kan dari ilmu Allah dari ya. Allah. Jadi kita ya semoga walaupun nggak ada yang terlambat ya, Nggak buat kita nggak ada sadar yang ya. telat. Kita sekarang mencoba memperbaiki Iya, gitu ya. benar. Kalau sebenarnya ketika kita mengikuti apa yang pencipta kita kasih, kita sebagai makhluk pasti kita bakal selamat baik di dunia maupun di akhirat. Betul. Ya mungkin sekarang orang-orang barat yang kelihatannya tuh nggak islami banget, ya mungkin dia suksesnya ya sukses sekadar dunia aja gitu, tapi akhiratnya nggak bisa terjamin. Nah, itu Tapi kalau ngeliat keren. orang-orang keren zaman dulu yang menerapkan Islam, mereka suksesnya dua-duanya gitu kan. Iya. Baik di dunianya juga stabil iya. gitu kan ya, dan di akhiratnya juga terjamin. Jadi ya gitulah tentang Islam itu ternyata seperti itu, mind blowing banget dan kalian pasti baru pada tahu kan, sama saya juga. Dan itu keren banget sih yang Teteh bilang, kayak orang-orang barat aja atau yang non-is aja yang nggak punya value Islam aja punya visi misi yang kayak mereka bisa menggerakkan dunia kayak gitu kan, yang kan orang-orang yang yang memberikan pemikiran komunis, kapitalis, itu kan juga orang-orang yang bukan agama Islam, bahkan ada yang nggak beragama lagi, nggak percaya Tuhan, tapi bisa mempengaruhi dunia gitu. Apalagi kita yang punya visi misi akhirat dan kita tahu siapa yang buat bumi, siapa yang buat kita, yang mengaduk-adukan hati, otak kita yang ngatur siapa, yang bikin pinter kita siapa, bikin hati siapa gitu kita ya. tahu jelas gitu, tapi kenapa kita nggak bisa? Dan itu juga jadi pertanyaan dan cambukan untuk generasi kita ya, dan ke depan itu kan kita sebagai umat Islam tuh sekarang lagi dininabobokan gitu, kayak tenang, yang penting kan kamu bisa makan besok, yang penting anak-anak kamu tenang, yang penting bisa sekolah kenyang dan tidur dengan nyaman gitu kan. Seakan kita tuh diinstal pola kehidupan tuh udah kayak gitu aja Iya, sih, yang dikejar gitu mending aja. ya udah ya sejahtera di dunia aja gitu. Benar. Padahal saat kita hanya berpikir di dunia aja, tanpa kita sadar kita mengorbankan gitu kan ya, mengorbankan potensi-potensi kita yang kalau kita belajar sejarah dan mengenal, ya awalnya jadi belajar sejarah sebenarnya karena awalnya mengenal Islam gitu kan, dari siro-siro, dari kisah-kisah, jadi wow ternyata gitu. Dan itu kan Teh, jadi balik lagi ke ini yang tadi Allah bilang rahmatan lil alamin. Kalau misalkan semua orang di muka bumi ini yang beragama Islam itu mikirnya kayak gitu, terus berarti kita sama aja nggak menerapkan rahmatan lil alamin itu Teh, menurut aku. Jadi kayak kita membiarkan orang-orang di luar sana yang nggak menerapkan value Islam itu menghancurkan bumi, kayak istilahnya kapitalis itu kan kita tahu banget lah itu gimana mesin-mesin mereka menghancurkan ekologi di muka bumi. Berarti kan kita dengan diam aja kita tuh udah salah gitu. Maksudnya itu bisa jadi masuk ke salah gitu. Kita membiarkan itu. Berarti kan kita punya PR banyak ya. Kita punya tugas banyak banget PR-nya cut. Dan aku ngelihatnya, dan tapi tenang teman-teman. Tapi efek dari aku akui mengetahui PR itu membuat aku kayak kayak berat banget. Tapi serius. Implementasinya mengurangi hal-hal yang gak faedah sebenarnya. Iya. Seenggaknya itu dulu ya. Itu dulu itu udah suatu alhamdulillah gitu ya. Jadi agak sedikit lebih produktif gitu ya, daripada dulu-dulu yang saat belum sadar lo kayak ya udah ya enjoy the life aja. Kita bisa apa kan, misalkan kalaupun kita cukup bekerja bisa menghidupi udah beres gitu kan.
Iya kayak bener sih yang pas kita lihat PR kita banyak itu kan, aku kayak yang aku pikir kayak ya ampun apa yang bisa Kita aku mampu nggak gunakan sih untuk gitu. satu orang seperti aku misalkan emang berpengaruh ya di dunia Iya. ini gitu kan, langsung putus asa. Ada aku mah apa tuh, nah Iya, itu teh kan masuk ya. dan setelah aku menemukan elite circle ya lagi ya. Setelah menemukan elite circle. Iya, aku ketemu sama orang-orang yang punya visi misi yang sama, PR, dan mereka juga menanggung PR yang sama. Jadi aku ngerasa nggak Nggak kayak sendiri bener. gitu kan. Jadi kayak Kang El juga lagi capek, apa lagi kerja keras kayak gitu, dan ngajak orang-orang untuk PR ini gitu. Jadi kayak iya ya mereka apa namanya, dan Kang El juga selalu bilang kan orang-orang di luar sana tuh juga lagi kerja keras yang nggak menggunakan value Islam ya, itu kerja keras untuk berpengaruh di dunia, menjadi negara adidaya. Ya kita juga nggak boleh cetek-cetek gitu, kita juga harus punya apa ya, mimpi. tapi bukan hanya mimpi, maksudnya kayak cara mempraktekkannya itu juga harus kayak pinter gitu, nggak kayak tiba-tiba ya udah harus serius gitu, dan diniatkan iya, gitu, diniatkan disiplin serius gitu ya. Ya maksudnya kita bikin podcast dan konten kayak gitu-gitu kan diniatkan, itu juga sebenarnya kita sedang kayak ingin berkontribusi di tengah misalkan vlogger atau apa yang orang bikin podcast yang kayak ngomonginnya juga ngomongin tentang dunia gitu kan, ya kita bareng-bareng, tapi kita nggak menyalahi itu ya ya mereka go ahead gitu, kayak silakan, ya itu emang tugas mereka, kita juga punya tugas kayak gitu, dan itu kita sama kayak mereka tugasnya juga, harus pinter juga kayak mereka, harus detail juga kayak mereka, pokoknya keren lah, itu tuh jadi kayak mencambuk kita ya, jadi kita kayak iya ya, kenapa jadi kita diam-diam aja maksudnya kayak jadi menyerah gitu, orang di sana yang di seberang sana aja lagi kerja keras, maksudnya kita juga bisa mengapresiasi orang-orang itu gitu. Jadi iya, terus orang-orang sana ya bukan sekadar ya, untuk kenyamanan di dunia itu berusaha keras banget gitu. Coba kalian bisa bayangin gak sih, kita di sini kan sebentar, justru kita bakal prosesnya melelahkan. Kalau yang aku dapat dari yang Elite Circle itu, ya proses belajar kita akan panjang karena kita akan menyiapkan tabungan di akhirat yang lama banget, yang abadi gitu, yang abadi, yang kebahagiaan dan keininya tuh beyond everything, nggak akan kebayang sama kita gitu. Jadi ya wajar aja kalau kita memang harus sadar, oh ya alhamdulillahnya itu sesuatu yang kita suka adalah kesadaran dulu. Awalnya sadar aja dulu ya. Kalau urusan penerapannya dulu. Urusan kayak misalkan apakah akan kita mencapai ke sana atau enggak, atau udah nyampe di goals, maksudnya masih cukup nggak sih umur kita, ya itu urusan nanti gitu ya. Yang penting kita udah mau melakukan itu. Aku kan jadi ingat yang hadis kalau seorang pembunuh itu tuh pas mau berubah gitu, walaupun dia belum sampai ke jadi berubah banget, tapi dia dalam perjalanan ke situnya pun sudah terhitung gitu perjalanannya. Dia langsung menghapus semua walaupun walaupun sedih dengan masa lalu seperti kita, masa lalunya yang ampun ya. Betul banget. Gimana caranya 22 tahun gimana caranya 2 tahun ini membayar 22 tahun aku gitu, kayaknya umur aku segitu juga 40 juga kayaknya belum tentu nyampe gitu kan. Jadi apa ya, iya gitu, maksudnya kalau kita selama ini ya orang-orang Islam di zaman kita sekarang ini sedang dindina boboka, lagi terlena, seenggaknya kita sadar aja udah rezeki yang besar, dan kita sharing ke teman-teman gini juga dalam rangka mencari teman gitu, untuk kita kerjainnya bareng-bareng gitu, nggak sendiri. Kalau sendiri juga mau sampai kapan, dan walaupun juga keberhasilan itu kan Allah gampang banget ya membolak-balikan dunia ini jadi Islam semua juga bisa gitu sebenarnya. Cuman ini kan yaitu apa ya, tugas Allah. Allah pengennya melihat proses kita gitu, melihat proses kita, dan Allah tahu ini kita mampu gitu, karena tenang aja kalian tuh ada saya gitu istilahnya. Mudah lah ya, tenang diberi aja, pertolongan. Mantap banget. Tapi dan aku kemarin ya, aku pengen banget nge-share yang mind blowing dari ECF kemarin, yang pertama itu tentang kebayang gak nanti tuh Kang El tuh nyuruh kita ngitung ada berapa orang, dikasih nggak di dunia ini? Di dunia nanya ada yang jawab 7 miliar. Nah coba 7 miliar itu dikonvert ke detik, ke tahun. 7 miliar detik itu dikonvert ke tahun. Kenapa kan Kak Koli nggak ngerti, dapatlah 13.000 tahun. Nah kenapa 7 miliar itu dikonvert ke detik? Coba bayangkan nanti di alam mahsyar nanti kita itu ketika dihisap, kalau 1 detik 7 miliar orang itu dihisapnya 1 detik,
membutuhkan waktu 13.000 tahun. Kebayang nggak? Itu belum ke surga dan neraka nggak? Itu baru di alam penghisaban. Setelah kita hidup itu kan ditanya kan kita ngapain aja gitu. Dan itu lama banget. Dan tapi kan masa sih cuma satu, ya bisa, ya katakan minimal bisa 1 detik. Tapi itu iya. akan memakan waktu, make sense jadi oh ya di alam mahsyar tuh lama banget 13.000 tahun Kurang gitu. lebih kebayang di kepala kita itu nggak kebayang seberapa lamanya Panjang. Nah, gitu. dan 7 miliar itu kan hitungan manusia zaman sekarang. Gimana dari zaman Iya. Nabi Adam itu seberapa lama lagi kita di sana? Makanya aku jadi masuk akal. Oh iya, pantesan dibilang di alam mahsyar aja waktunya lama gitu kan. Belum lagi dengan kondisi yang menyeramkan gitu kan. Ada matahari yang dekat, entah Iya, gimana terus, amalan kita gitu. Maka dari itu sesuai amalan Kang El itu kan ngarahin ke kita untuk kita visinya ya visi yaumil akhir. hisab gitu. Oh, Bukan oke. cuma ada ikigai, ada seven habit effective people itu Iya, kan. iya, iya. Nah jadi aku jadi mikir, oh iya sih aku harus sekarang di waktu hidup aku yang singkat ini, kalau dikasih rezeki 63 tahun gitu kan ya, aku harus bisa maksimalin karena nanti di alam mahsyar belum ke neraka, dan ke neraka aja udah semenyeramkan kayak gitu. Iya. Dan Kang El cerita pernah Kak dia tuh mau ujian gitu kan. Orang-orang tuh nanti kebayang gimana kita nggak akan peduli satu sama lain ya. Kenapa? Karena pas lagi nyari kursi buat ujian aja dari ratusan orang gitu ya, orang-orang tuh nggak, pas ditanya